Permukaan air membeku dengan kecepatan 200 mil per jam. Gadis itu terperangkap di bawah air dan berusaha keras berenang ke atas. Ayahnya mengulurkan tangan untuk membantunya. Namun saat gadis itu hampir mencapai permukaan air, hanya tersisa 0,01 cm. Permukaan air seketika membeku menjadi es. Gadis itu langsung membeku di dalam es. Mendengar teriakan minta tolong dari adiknya, ibu dengan tegas menenangkan gadis itu agar bisa mengontrol napasnya. Pakaian antariksa dilengkapi dengan fungsi pemanas. Oksigen masih bisa bertahan selama 5 jam. Jika tidak ada kejadian tak terduga, mereka memiliki waktu yang cukup untuk menyelamatkannya. Maka ayahnya dengan gigih menggali permukaan es dengan pisau kecil. Pada saat itu, sang adik memperhatikan runtuhnya sesuatu di kejauhan. Di puncak gunung itu, terpancar cahaya sendiri. Diduga cahaya putih itu berasal dari tambang magnesium. Maka dia segera memberitahu ayahnya tentang hal ini. Mendengar itu, ayahnya seperti mendapat pencerahan. Reaksi kimia yang terjadi setelah magnesium dan es bergabung cukup untuk membuat permukaan es cepat mencair. Dengan begitu, kita bisa menyelamatkan Dabao lebih awal. Setelah ayah menenangkan Dabao, menugaskan Erbao tinggal di sini menjaga rumah, dan melaporkan situasi melalui radio setiap saat. Kemudian mereka berangkat menuju puncak gunung. Menempuh perjalanan yang sulit. Akhirnya sampai di tujuan. Ayah mulai mengumpulkan biji magnesium dengan hati-hati. Namun pada saat itu, di belakangnya, Xiao Bao berteriak, terjatuh ke dalam lubang es. Melihat retakan yang dalam tak berujung, ayah hanya bisa merasa cemas. Xiao Bao meluncur sampai ke dasar. Untungnya tidak apa-apa. Dia mencoba menghubungi ayah melalui radio. Namun tidak ada sinyal di sini. Akhirnya mencoba berjalan keluar dari gua. Melihat hutan yang penuh dengan kehidupan, Xiao Bao terpaku. Saat itu suara ayah terdengar melalui radio. Mengetahui Xiao Bao tidak terluka, barulah dia lega. Kemudian dia ditanya apakah bisa naik sendiri. Melihat lereng gunung yang curam, Xiao Bao mengatakan bahwa dia tidak bisa naik sendiri. Dengan tidak punya pilihan, ayah meminta Xiao Bao untuk menunggu di sana. Keadaan di sisi Dabao semakin genting. Setelah menyelamatkan kakak perempuan, dia akan segera kembali menyelamatkannya. Xiao Bao dengan susah payah menahan ketakutannya di dalam hati dan setuju. Inilah kecelakaan ini. Di sini Xiao Bao bertemu dengan sahabat setianya yang melindunginya seumur hidup. Setelah ayah kembali ke perkemahan, segera menuangkan magnesium ke dalam lubang es yang digali. Kemudian menyalakannya dengan obor. Setelah magnesium terbakar dengan hebat dan memancarkan cahaya terang, mencairkan permukaan es membentuk lubang besar. Ayah segera menyendok air danau dari dalam lubang. Tidak lama kemudian, mereka melihat jari Dabao. Ini membuat semua orang sangat gembira. Namun, pada saat itu kecelakaan terjadi. Tiba-tiba petir menyambar dan hujan lebat turun. Ayah, sudah hujan. Tidak. Cepat, air menggenang. Air hujan yang terkumpul kembali menenggelamkan gua es. Segala yang mereka lakukan menjadi sia-sia. Ayah ingin menggunakan magnesium lagi untuk mencairkan es. Namun korek api sudah basah oleh hujan. Saat itu oksigen Dabao juga hampir habis. Meskipun kuat di depan kematian, dia tak bisa menahan air mata. Keluarga yang tak mau menyerah dengan gigih menggali permukaan es. Mereka tidak akan menyerah sampai detik terakhir. Sampai oksigen Dabao habis. Keluarga itu meraih tangan gadis itu dengan penuh keputusasaan. Mereka menyerah sepenuhnya pada harapan. Pada saat itu, tiba-tiba, sebuah makhluk besar muncul dari kejauhan. Dengan sisa energinya, untuk menyelamatkan seorang gadis yang tidak ada hubungannya dengannya. Cahaya merah yang dipancarkan dari telapak tangannya, menyebabkan es mencair dengan cepat. Di bawah asap yang menyelimuti, tubuh gadis itu segera terlihat. Kemudian robot mengulurkan tangan, dan menarik gadis itu keluar. Melihat gadis itu diselamatkan, keluarga itu berpelukan dan menangis bahagia bersama. Namun dalam lingkungan suhu super rendah, membuat mereka kedinginan dan gemetar. Bisakah Anda melakukan sesuatu agar kami tidak membeku mati? Setelah mendengar permohonan Xiao Bao, robot itu mengangkat kedua lengannya perlahan-lahan, dan sekali lagi memancarkan cahaya merah dari telapak tangannya. Suhu yang hangat dan tidak terlalu panas, membuat keluarga Xiao Bao selamat melewati malam yang dingin. Setelah fajar, seluruh keluarga menjadi penasaran dengan robot yang ramah ini. Namun yang tidak diketahui semua orang adalah, alasan keluarga mereka tiba-tiba berada di planet asing ini. Semuanya berkat robot ini. Robot itu melakukan pembantaian di stasiun luar angkasa. Seakan-akan sebuah mesin pembunuh. Kerusakan yang ditimbulkan olehnya menyebabkan ledakan di stasiun luar angkasa. Semua kapal evakuasi dan stasiun luar angkasa hancur bersama-sama, terhisap ke dalam lubang hitam biru. Saat ibu masih meneliti robot, robot tiba-tiba bergerak, terlihat berjalan lurus menuju permukaan danau. Melepaskan panas tinggi, tubuh mulai tenggelam ke arah permukaan danau. Bersamaan dengan saluran yang dikeluarkan oleh robot, air danau di dalam pesawat luar angkasa dibuang. Ayah mulai memperbaiki pesawat luar angkasa. Robot tersebut berfungsi sebagai oven, menguapkan sisa air perlahan-lahan melalui saluran. Luka kaki ibu juga diobati. Pada saat itu, Erbao yang bekerja di luar rumah, menemukan pesawat luar angkasa jatuh di kejauhan. Maka beberapa orang memutuskan untuk mencari korban selamat. Mereka pertama-tama tiba di lokasi jatuhnya pesawat robot. Ayah dan ibu berencana masuk untuk mencari tahu. Ketika mereka masuk ke dalam pesawat luar angkasa, menemukan tidak ada tombol operasi di dalamnya. Hanya ada objek bulat di tengah. Hingga robot menyentuh puing-puing di luar. Operasi meja bulat tiba-tiba dihidupkan. Di depan mereka muncul peta planet ini. Yang membuatnya sangat mengherankan adalah,
Planet ini ternyata tidak berada di dalam galaksi Bima Sakti, melainkan berada di dalam galaksi yang tidak diketahui. Dan robot di luar mulai mengingat kembali. Xiao Bao tiba-tiba terhubung dengan ingatannya. Melihat robotnya, stasiun luar angkasa yang sedang membantai manusia. Xiao Bao saat ini tidak bisa percaya dengan semua ini. Dengan kekecewaan, ia berlari ke dalam hutan. Robot segera mengejar dari belakang. Apakah itu kamu? Mengapa kamu menyerang kami? Ceritakan padaku. Menghadapi pertanyaan Xiao Bao, robot hanya diam-diam menatapnya. Apakah kamu benar-benar tidak ingat? Tapi kamu tidak lagi seperti dulu. Kamu bukan lagi seperti dulu. Pada gambar, benar kan? Robot di depannya seperti anak yang melakukan kesalahan. Xiao Bao memutuskan untuk menguji. Memerintahkan untuk mengangkat tangan kiri. Robot dengan patuh mengikutinya. Kemudian memerintahkan untuk mengangkat tangan kanan. Robot tetap mengikuti perintah. Saat itu, Xiao Bao masih khawatir. Maka biarkan dia berbalik. Robot langsung berbalik. Di depan adalah jurang yang dalam. Xiao Bao memerintahkan untuk melanjutkan. Setelah mendengar robot, tanpa ragu, ia mulai berjalan. Melihat ini, Xiao Bao segera menghentikannya. Pada saat itu, Xiao Bao baru benar-benar mengerti. Robot sudah menganggapnya sebagai tuannya. Mulai saat itu, robot juga menjadi kekasih Xiao Bao. Kemudian mereka kembali ke hutan dan bertemu dengan orang tua mereka. Pada saat itu juga, sesuatu tiba-tiba jatuh dari langit. Xiao Bao mengambilnya dan melihat. Ternyata itu adalah permata berharga. Saat dia terkejut akan keberuntungan, banyak permata turun dari langit, merusak segala yang dilaluinya. Ternyata badai permata khas planet ini datang. Robot segera melindungi Xiao Bao. Untuk menghindari bencana ini, beberapa orang bersembunyi di bawah batu raksasa. Saat mereka merasa gelisah dan cemas, suara Erbao terdengar melalui radio. Saat ini dia sedang mengemudikan tank untuk mencari mereka. Ternyata hanya beberapa jam yang lalu, Erbao menemukan badai di kejauhan. Namun radio di luar jangkauan tidak bisa menghubungi mereka. Maka mereka mulai mengaktifkan pesawat luar angkasa. Api yang keluar dari mesin langsung menembus lapisan es. Energi besar membuka jalan. Kemudian Erbao mengemudikan tank keluar. Sampai di tepi tebing. Melihat bukit berbatu curam di depan. Dan badai mengerikan yang akan segera datang dari kejauhan. Erbao tidak takut sama sekali. Baginya ini bukanlah masalah. Kemudian dia mengemudikan tank dan meluncur turun. Karena cuaca sangat buruk. Sehingga dia tidak bisa menemukan posisi orang tuanya. Saat keluarga itu tidak tahu harus bagaimana. Robot berdiri di puncak batu raksasa. Kepalanya bersinar. Menunjukkan jalan untuk mobil perang dua bau. Cahaya itu. Dua bau dengan lancar menemukan mereka mengikuti cahaya itu. Ketika semua orang bersembunyi di dalam mobil, Xiao Bao tiba-tiba menyadari bahwa teman robotnya tidak bisa masuk. Ayahnya hanya bisa membiarkannya menangkap bagian belakang mobil perang. Kemudian mereka melarikan diri dengan gila dari sana. Saat mereka keluar dari wilayah badai, seorang pria di kejauhan melihat mereka melalui teropong. Pada saat itu, Xiao Bao melihat sinyal bantuan yang ditembakkan tidak jauh dari sana. Ayahnya melihat situasi ini, maka memutuskan untuk berani menyelamatkan. Mobil perang berbelok indah dan berlari sejajar dengan badai. Batu permata seperti hujan memukul mobil perang dan memercikkan percikan api. Namun dengan cepat mereka berhasil menyelamatkan seorang wanita. Apakah ada orang lain yang bersamamu? Hanya saya sendiri. Berjalan cepat. Sementara pria itu baru saja di kejauhan. Melihat kotak sinyal yang kosong. Hampir meledak marah di tempat. Ternyata sinyalannya wanita itu. Diambil begitu saja darinya. Wanita ini mengabaikan nyawa temannya demi bertahan hidup. Kemudian, mobil tempur mulai melarikan diri dengan cepat dari sana. Badai mengerikan di belakangnya mengejar tanpa ampun. Di tengah teriakan terkejut keluarga itu, mobil tempur akhirnya ditelan oleh badai. Pada saat itu, Dabao sedang gelisah menunggu keluarganya kembali. Tiba-tiba cahaya putih muncul. Mobil tempur meluncur keluar dari badai. Masuk dengan cepat ke garasi di dalam pesawat ruang angkasa. Keluarga itu merasa terharu dengan keselamatan mereka yang kedua kalinya. Pada saat itu juga, wanita yang diselamatkan melihat robot yang tiba-tiba muncul. Wajahnya berubah pucat. Meskipun Xiao Bao mengatakan bahwa robot itu aman, namun dia masih merasa cemas. Ternyata wanita itu di stasiun luar angkasa. Melihat dengan mata kepala sendiri robot merusak manusia. Saat dia melarikan diri dengan panik, dia bertemu dengan Dr. Smith yang terluka. Kemudian dia melepas pakaian Dr. Smith yang memiliki tanda identitas, dan mengenakannya sendiri. Di hadapan mata terkejut Dr. Smith, wanita itu pergi dengan anggun. Kemudian dia sampai di dekat pesawat ruang angkasa kecil. Dia membuka pintu kabin dengan tanda identitas Dr. Smith. Saat akan pergi, dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengemudikan pesawat ruang angkasa. Maka dia mengundang dua teknisi untuk melarikan diri bersama. Namun wanita itu sama sekali tidak menyangka. Pesawat ruang angkasa tiba-tiba terseret ke lubang hitam. Ketika pilot Xiao Qiang bangun, dia menemukan dirinya di hadapan jurang yang tak berujung. Melihat situasi ini, Xiao Qiang ingin pergi. Namun sabuk pengaman mengunci dia dengan erat. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa membukanya. Akhirnya, dia mengeluarkan pisau kecil. Saat itu, pesawat ruang angkasa tiba-tiba berguncang hebat. Pisau kecil itu pun jatuh ke dalam jurang. Bisakah kamu membantuku mengambilnya? Melihat bahwa ayam betina kecil tidak bisa membantu, dia pun memanggil temannya.
Namun yang merespons adalah wanita lain. Namun sabuk pengamannya juga terjepit. Tanpa pilihan, dia harus mencari cara lain. Xiao Qiang memperhatikan alat bocor di atas. Pada saat itu, pesawat ruang angkasa kembali bergetar. Maka dia meminta pisau ke wanita itu. Wanita itu ragu sejenak. Akhirnya dia melemparkan pisau ke Xiao Qiang. Untungnya, kali ini tidak ada kejadian tak terduga. Xiao Qiang memotong sepotong kabel. Lalu dia menggunakannya untuk menyalurkan sedikit minyak mesin. Kemudian dia mengoleskan minyak mesin ke gesper sabuk pengaman. Berhasil membuka sabuk pengaman. Xiao Qiang naik dengan hati-hati. Pesawat ruang angkasa bergetar hebat. Hampir saja dia kehilangan pijakan. Untungnya, dia tiba di sisi wanita dengan selamat. Dengan cara yang sama, dia membantu membuka sabuk pengaman wanita itu. Pada saat itu, pesawat ruang angkasa mulai retak. Keadaan terlalu darurat. Mereka berjuang keras untuk memanjat keluar dari pesawat luar angkasa. Akhirnya mereka berhasil selamat. Saat itu, di luar pesawat luar angkasa berantakan. Barang-barang tercecer di tanah. Xiao Qiang menemukan rekannya. Namun sayangnya dia sudah menerima kotak makan. Kemudian dia akan melepaskan sepatu temannya. Saya pikir kalian berteman. Dia juga akan melakukan hal yang sama, itulah mengapa kami bisa berhubungan baik. Xiao Qiang dengan beruntung menemukan kotak sinyal. Dia mengirimkan sinyal bantuan. Namun setelah menunggu lama, tidak ada tanggapan. Saat dia mengamati sekitar dengan teleskop, dia secara tak terduga melihat parasut terjun payung di kejauhan. Xiao Qiang memutuskan untuk pergi dan mencari tahu. Dia melemparkan sepatu yang dilepasnya kepada wanita itu. Memberi isyarat agar dia memakainya. Namun wanita itu menolak menggunakan barang milik orang mati. Xiao Qiang mengambil sejumput pasir dari tanah. Kekerasan pasir di planet ini setara dengan berlian. Dia dengan lembut meremas tangannya dan melihat darah. Sepatu biasa akan cepat rusak solnya. Wanita itu terdiam. Dia dengan patuh mengganti dengan sepatu bot. Setelah menyiapkan barang, kedua orang itu bersiap untuk berangkat. Saat berangkat, Xiao Qiang tidak lupa membawa ayam betinanya. Dengan cepat, kedua orang itu tiba di tempat parasut. Mereka menemukan bahwa korban selamat itu sudah meninggal. Xiao Qiang baru saja mengambil barang-barang dari tubuhnya. Korban selamat tiba-tiba berpura-pura mati. Xiao Qiang hampir pingsan karena ketakutan. Kamu tidak memeriksa detak jantungnya? Aku bukan dokter, bagaimana aku bisa tahu? Namun, luka korban selamat, si gadis hitam, sangat parah. Jika tidak mendapat pertolongan, dia akan mati. Saat mereka sedang merencanakan strategi, badai mengerikan sedang menuju ke arah mereka. Kedua orang itu panik. Mereka harus segera pergi dari sini. Namun, melihat si gadis hitam yang tak sadarkan diri, Xiao Qiang masih merasa iba. Berencana untuk pergi bersama Hei Mei. Saat badai datang, mereka menemukan sebuah gua sederhana untuk bersembunyi. Pada saat itu, wanita itu tiba-tiba berkata, kalung yang diberikan oleh mantan suaminya hilang. Ini sangat penting baginya. Dengan enggan, Xiao Qiang akhirnya membantunya mencari. Namun wanita itu mengambil kesempatan saat Xiao Qiang tidak ada. Dia diam-diam mengambil sinyal Qi dan satu-satunya peluru sinyal. Ketika Xiao Qiang kembali dengan kalung, wanita itu mengatakan lebih baik bertindak daripada menunggu bantuan orang lain di sini. Lebih baik menyerang secara aktif. Dia meminta Xiao Qiang untuk merawat Hei Mei di sini. Pergi mencari bantuan sendiri. Melihat semangat pengorbanan lawan, Xiao Qiang hampir menangis karena terharu. Hingga tidak lama kemudian, Xiao Qiang menemukan mobil perang keluarga Xiao Bao. Dia bersemangat ingin mengirimkan sinyal darurat. Barulah dia menyadari bahwa kotak sinyal sudah kosong. Pada saat itu dia baru tersadar. Untuk menonton,